Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Yang pertama, saya akan membuatkan satu strategi khusus ya, strategi khusus untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan dari hasil trading kita, tentu dengan memahami juga yang paling dasar adalah technical dan money management dan risk managementnya. Saya awali dari tips dan strategi trading. Saya mulai dari strategi trading ya. Bagaimana supaya kita menjadi seorang trader yang meskipun kalau kita katakan profesional juga tidak, intinya bagi kita sudah bisa mempertahankan profit kita ya. Walaupun tidak selalu dengan angka yang tinggi, setidaknya bisa secara terus-menerus mempertahankan profit kita dengan kondisi tidak melulu profit, tetapi ada profit, ada minus, ada profit, ada minus, dan endingnya tetap profit. Maka untuk bisa menjalankan trading dengan baik, saya punya tips ya untuk strategi tradingnya. Yang pertama, kuasai time frame-nya. Ini wajib kita menguasai time frame di dalam trading, dalam kita membaca pergerakan pasar. Yang paling penting adalah menguasai time frame ya, karena setiap time frame mempunyai efek, mempunyai pengaruh yang berbeda. Nah, apakah time frame-nya harus H1 ketika kita menggunakan trading harian ya? Jawabannya tidak selalu. Kita bisa menggunakan nanti multi time frame. Ada kalanya kita bisa buka di time frame M15 ya, ada kalanya kita bisa buka di time frame yang kecil M5 ya. Bukan berarti kita entry-nya di situ ya. Tetapi untuk meyakinkan, untuk membaca pergerakan lebih detail ya, arahnya kemana, kemudian bagaimana volatilitasnya. Ada kalanya kita membuka dengan time frame M30 ya, mungkin ada kalanya kita buka M30, ada kalanya kita menggunakan H4. Maka penguasaan time frame ini sangat diperlukan. Nanti untuk menemukan sedikit banyak informasi yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita nanti mengambil keputusan. Diingat setiap time frame ini punya karakter yang berbeda, ya, punya karakter yang berbeda. Yang paling penting di endingnya kita memutuskan untuk entry itu sudah ketemu semuanya, ya, baik di time frame kecil, di time frame standarnya kita sudah menemukan di sana petunjuk yang lebih kuat. Contoh misalnya ketika kita mau membaca pergerakan, ya, saya gunakan di euro dulu ya. Oke, saya tambahkan untuk euro USD atau pound sterling USD boleh, euro USD boleh. Ya, karena ini Mas lagi berhenti, lagi libur, XAU tidak bergerak. Oke, kita lihat di time frame H1 standarnya begini. Yang kita bisa baca di time frame H1 itu apa? Selalu candle terakhirnya ya, candle terakhirnya. Perhatikan di candle terakhir ini dia sempat turun lumayan panjang. Nah, ketika turun panjang seperti ini, maka yang menjadi pembanding adalah di candle sebelumnya. Ya, candle sebelumnya hijau, kemudian dia sempat koreksi turun. Kalau kita tarik Fibonacci kecil di sini dari hijau ke kanan ke atas, maka ini masih di dalam wilayah koreksi. Oke. Ini di time frame H1. Sehingga di time frame H1 kita masih belum menemukan tren yang lebih dominan, lebih kuat. Oke, kemudian kita masuk. Mungkin kita bisa baca di time frame yang lebih kecil ya, M30 ya. Di M30 kita lihat kecenderungannya masih ke bawah, tetapi masih berada di atas levelnya. Kemudian kecenderungannya juga belum kuat ya, mendekati levelnya, sementara ini trennya kuat turun, ini sempat koreksi dan sempat melengkung. Nanti bisa jadi nanti begitu menyentuh level di sini, begitu menyentuh level kemudian kembali memantul ke atas. Belum ada petunjuk yang kuat untuk kita jadikan sebagai
acuan untuk entry. Kita menggunakan momentum seller ya misalnya. Ini ada momentum seller, dia mulai turun kemudian naik, ada mulai pengurangan kemudian momentum kembali. Diingat momentum yang berbenturan dengan level ini sangat mempengaruhi nanti ya. Di sebelah kiri ada levelnya. Oke. Di M30 kita juga belum menemukan. Kemudian kita turunkan lagi. Kita turunkan di M15. Di M15 apa yang bisa kita baca di sana? Sama hanya di M30, di M15 ini kalau kita lihat, perhatikan pergerakannya ya. Ini sempat strukturnya terbentuk, ini seller dominan ya. Turun, naik sebentar, koreksi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, koreksi lagi, turun lagi terus. Seperti hanya kita membaca di time frame besar ya, pergerakan yang mengarah pada satu arah itu ada kecenderungan tren ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita gambarkan, ilustrasikan, tren itu begini, naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, koreksi, kemudian turun lagi. Ya, dari sini misalkan ini dari arah begini. Sehingga untuk membaca arah tren atau apakah itu tren kecil atau tren besar, tren itu terbentuk minimal 2 puncak dan 2 lembah. 2 puncak, 2 lembah. Di sini lembahnya. Maka ini sudah terbentuk tren. Ya, tetapi diingat trennya seperti apa, tren kecil atau tren besar. Intinya begitu sudah ada 2 puncak, 2 lembah, ini masih berpotensi akan dalam satu tren. Nah, kalau kita gambar, ini diawali dari bahkan mulai dari sini turun, kemudian naik, koreksi bukan naik, koreksi itu market yang melawan market yang melawan arah tren, tetapi tidak melewati 50%-nya. Nah, contohnya begini, turun kemudian koreksi kecil, kemudian kembali pullback, ya, karena pullback ini melewati dari level sebelumnya ya. Kemudian naik lagi, ini koreksi, kemudian turun lagi semakin ke bawah, jadi high-nya semakin turun, low-nya juga semakin turun. Nah, ini adalah satu tren. Perhatikan ini juga koreksi lagi, berada di bawah levelnya ya, masih berada di bawah levelnya, kemudian kembali turun lagi, koreksi kecil, kembali turun lagi, koreksi lagi, kemudian sideways, setelah koreksi datar, setelah itu kembali pullback ya, kembali turun lagi. Nah, ketika turun kuat, maka perhatikan level sebelah kirinya. Di sini ada level dilewati. Oke, breakout di level pertama, tetapi di level kedua dia tidak breakout. Sehingga perlu kehati-hatian ketika ada level psikologis. Dia mulai breakout, meskipun breakout ketika menyentuh level di sana berpeluang memantul lagi. Sehingga ketika kita mau entry, tunggu hingga breakout sekalian, atau pantulan seperti ini. Ada pantulan warna hijau, kita tunggu 1 kali, ini selesai, baru setelah selesai terbentuk hijau dengan volume yang tebal, tidak banyak penolakan seperti ini, maka kita bisa entry buy, ikut di sana. Kalau kita menggunakan time frame kecil, maka entry-nya juga di time frame kecil, exit-nya juga di situ, sehingga kita tidak bingung. Nah, sedangkan kalau kita hanya memanfaatkan untuk membaca, meyakinkan petunjuk yang kita bisa dapatkan, maka ini sama hanya tadi di time frame besar, dia memang arahnya ke bawah, tapi terbentur dengan level yang kuat di sini. Sehingga kalaupun entry kita nunggu ini terbentuk. Arahnya tetap ke bawah, kita tidak boleh melawan arah yang masih kuat. Ya, di time frame kecil kita lihat ini sudah bergerak turun. Tetap hanya seperti hanya di time frame besar, ada level benturan di sana, tunggu breakout. Nanti kalau breakout bisa kita ambil peluang sell dengan target di bawahnya lagi. Artinya di time frame kecil juga masih belum ada petunjuk yang kuat. Nah, sekarang di time frame lebih kuat, lebih besar di atasnya, di time frame H4 ya, semakin kuat, semakin besar time frame yang kita ambil, semakin mendekati tingkat validitas ya, tingkat kevalidan. Contoh di time frame H4 ini kalau kita lihat
Sebelumnya dia bergeraknya kuat naik, kemudian dia mulai turun. Struktur yang terbentuk adalah seller, ya, mulai loss momentum tapi menguat kembali, ya. Ada pergerakan loss momentum menguat kembali berada di levelnya. Ada momentum yang berada di level, maka hati-hati. Di situ berpeluang memantul, ya. Apalagi sudah mulai muncul candle warna merah. Sebenarnya di time frame H4 ini jauh lebih valid daripada H1, ya. Tetapi terkadang kita tidak sabar menunggu waktu, menunggu pergantian candle, karena harus menunggu 4 jam sekali. Kalau sudah terbentuk seperti ini sudah peluang, sudah ada trigger yang muncul, ya, berada di area kecenderungannya, trennya sudah ada, kemudian berbenturan dengan level, meskipun ada momentum tapi di situ ada mulai perubahan warna, ya, ada penolakan di atas, mencoba kembali naik, ditolak, ya, sampai di levelnya kayak kembali turun. Merah yang muncul di situ mengindikasikan bahwa tren sudah berakhir, tren naik sudah berakhir, sehingga berganti menjadi merah walaupun masih kecil. Nah, momentumnya di sini, momentumnya di merah ini. Baru setelah momentum kita masuk posisi di sini, ya, kita masuk posisi di sana dengan targetnya. Kalau kita masuk posisi sell cukup berada di levelnya, targetnya cukup berada di levelnya, ya. Kan terlalu kecil, ya, kalau kita hitung masih lebih dari cukup ini, ya, sekitar 300-an. Nah, sayang sekali kan itu masih turun sampai di bawah, karena kita juga tidak tahu sampai di sini. Andaikan kita tahu nanti turun sampai di sini, maka sepanjang hari kita tidur, kita nunggu jamnya ini, kita nunggu ini sampai turun, kemudian masuk posisi sell, tunggu sampai di harga 1,07565, sudah, kita tunggu di situ. Yang jadi pertanyaan, kita tidak bisa tahu market ini mau turun sampai di mana, mau naik sampai di mana, itu, ya. Jadi yang harus kita ambil adalah yang realistis, target per transaksi kita berapa. Kemudian pasangan yang kita gunakan apa pairnya. Kalau euro 100 ini sudah lebih dari cukup, apalagi 300, ya. Bahkan satu hari di euro ini 300 sampai 400 sudah cukup untuk di day trading. Kalau di emas bisa 700 sampai 700-an. Ini tentu kita melihat dari pergerakan, dari range-nya, ya. Beda dengan di pound sterling, di emas, di euro pun nanti punya range yang berbeda.